Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel YouTube Afif Safi, pakar bola mengomentari sepak bola dengan kesoktahuan. Yo. Apa kabar semuanya? Semoga sehat semua ya. Terima kasih udah nonton video-video gua ya. Lumayan rame yang Copa America ya. Karena bener-bener after match langsung gue posting. Dan kali ini ya sudah pasti kita ngebahas Euro dan fenomena-fenomena tentang fans-fans kedua negara, oke? Ya ada nggak kejutan sih karena ya kalau gua memprediksikan di di medsos dan di berbagai radio, ada di Gen FM, ada di Mouse Radio itu dari Mari ya, Maka Radio Integra. Gue bilang pertandingan pasti ya sebenarnya nggak terlalu seru, nggak seseru Spanyol Itali, tapi akan ada extra time, yang akhirnya dimenangkan oleh Itali. Gue bilang kayak begitu di Gen FM, Patra Leo, di Mosadio waktu Jerry siaran. Gue bilang gue akan memprediksikan seperti itu, bahkan sampai pemain-pemain yang penting, pemain-pemain yang berpengaruh gue sebutin. Di situ ada Bonucci dan Chiellini. Itu adalah pemain-pemain yang berperan penting untuk skor. Ya bisa tipis, bisa adu penalti. Lu bisa denger, cuma nggak bisa didengar di siaran ulang sih. Buset, berisik banget burung gua. Nah, selamat sebelumnya gue mau mengucapkan buat Italia yang sudah berhasil menjuara Euro 2020, tapi di tahun 2021. Selamat juga buat Inggris yang sudah berhasil jadi runner up ya baru masuk final lagi. Dan mungkin prestasi terbaik Inggris dan generasi emas Inggris karena sampai ke final ya. Biasanya sampai semifinal doang. Tapi kali ini ya, walaupun nggak diisi dengan skuad pemain bintang selevel kayak sebelum-sebelumnya, mungkin Beckham, Gerrard, Owen, Rooney, tapi ini berhasil melangkah ke final. Dan juga ada rekor-rekor ya, dimana kalau misalkan ada event besar, event sepak bola besar yang jadi tuan rumah itu jarang menang. Ada rekor seperti itu juga. Nah, ya langsung aja kita bahas fenomenanya dulu sebelum ke pertandingan. Sebelum ke final, ini fans-fans Inggris kayak gue nggak mau bilang norak ya, tapi agak jumawa dikit. Dia selalu keluar-keluar dengan bilang football it's coming home, football it's coming home. Tapi nyatanya adalah ketika kita nonton final, yang terjadi ternyata football is coming soon. Ya, bukan coming home, bukan balik ke rumah, bukan datang ke rumah, tapi coming soon, akan datang. Dan kita nggak tahu kapan lagi ngeliat Inggris masuk final lagi. Ya, akhirnya football it's coming to Roma. Dan gua nggak tahu apa yang ada di pikiran Southgate. Keputusan Southgate sangat tepat sekali memainkan dua pemain MU di menit-menit akhir ya. Hal itu yang menyebabkan Italia jadi menang. Ya, gue di Twitter, di Instagram gue nanya ya, apa yang terjadi kalau misalkan ya Rashford dan Sancho menciptakan gol di saat penalti? Ya mungkin bisa akan beda hasilnya. Tapi dua pemain MU tersebut tidak mencetak gol pada saat penalti ya. Dan mungkin gue nggak tahu apa yang ada di pikiran Southgate ya, memainkan dua pemain MU di menit akhir ya, sehingga penalti nggak gol. Harusnya pemain MU antara Sancho dan Rashford dimainin di menit-menit awal. Biar apa ya? Biar Italia menangnya lebih cepat. Biar Italia nggak sampai penalti, mainin pemain MU yang banyak. Aduh, Southgate. Tapi gue salut sih, maksud gue sama Inggris yang sekarang. Ya itu nggak sampai semifinal diisi sama pemain yang ada beberapa pemain muda. Ya didominasi pemain muda, tapi justru yang masuk final nih yang kayak gini gitu. Ya mungkin ini adalah era keemasan Inggris lah ya. Ya dia bisa ngalahin Jerman. Tapi seperti yang gue bilang awal-awal ya, harusnya ya Italia ini kan mengandalkan counter attack. Oke, kita bahas dari awal ya.
Gua bayanginnya adalah Itali akan kebobolan duluan, tapi nggak secepat itu. Biar apa? Biar Itali awal-awal ya kelihatan nahannya. Karena semenjak dipegang Mancini ya, banyak yang beranggapan kalau kalau Itali main nyerang kok lawan lawan siapapun, ya kecuali Spanyol. Masih berani bilang Mancini tetap mengukur kekuatan ya. Kalau misalkan Spanyol, memang Spanyol ya kekuatannya di atas Itali secara penguasaan bola, secara teknik, individu, skill di atas Itali. Makanya ya keputusan si Mancini akhirnya menggerakkan pemain-pemain untuk bertahan gitu. Coba aja nggak gol di menit 2 apa 4 ya, 2 apa 3 gitu. Nggak secepat itu ya, pertandingan pasti akan ya dominasi Inggris dulu. Inggris dominasi dulu sampai mencetak gol, mungkin menit 20, menit 30 lah baru cetak gol. Itu pasti seru tuh, karena menurut gua tim yang bertahan kalau digolin duluan dia pasti akan mengeluarkan permainan yang terbuka gitu ya. Dan itu dia, kalau ada yang bilang Italia mendominasi di babak pertama, menurut gua iya, memang iya, tapi ada lagi faktor yang mengharuskan Italia harus mendominasi. Karena apa ya? Kebobolan duluan ya. Jadi Italia memaksa mendominasi permainan, dan akhirnya sampai di titik Inggris malah ngikutin Italia. Nah, ini luar biasanya Italia ya. Harusnya tuh Inggris nggak mau, jangan diladenin tempo kayak Italia. Lalu ulur kayak lu santai dikit kayak ya. Akhirnya Italia memaksa untuk mendominasi sehingga Inggris ngikut permainan Italia lah. Jadilah permainan yang lumayan menarik lah ya, walaupun nggak seseru Italia Spanyol. Ya, kita bahas satu-satu ya. Bonucci Chiellini, kenapa dia bisa terlihat hebat banget ya, terlihat wah banget, kayak apa ya? Ya keserang masih keserang, kegocek masih kegocek. Cuma chemistry-nya ini loh. Bonucci Chiellini ini menurut gua pemain yang berada satu level di atas semua negara yang bertanding. Maksud gua gini, musuh-musuh Chiellini tuh yang lain kayak udah pada nggak main ya. Mungkin ya kayak Xavi, Iniesta udah nggak main. Siapa lagi ya? Kayak sepantaran Chiellini sama Bonucci, siapa sih? Ozil Khedira mungkin udah nggak main gitu. Saingan pemain yang selevel ini udah abis, udah nggak main ya. Datang lagi generasi baru, masih ada Bonucci Chiellini. Wah, itu dia yang buat Italia kayak kokoh banget. Itu dia Bonucci Chiellini. Gue pasti bilang back ini berpengaruh banget ya. Ya permainan lu nonton lah nanti, lu udah nonton, lu udah tahu permainan Inggris tetap yang nggak ada playmakernya. Jadi main dari samping, sayap kiri kanan ya. Masuk Saka, kiri kanan, tetap kiri kanan. Yang udah jelas-jelas Italia kalau diserang tuh tenang. Maksud gue bukan dia mencoba tenang, tapi emang tenang. Italia emang demen diserang. Jadi kayak ya udahlah, gue kasih serangan. Sampai di titik akhirnya si Bonucci mencetak gol. Bahkan itu gue sebutin loh di prediksi gue tuh di 2 radio ya. Ya di sosmed gue kayak gue juga bilang back Italia bakal berpengaruh. Benar, ternyata Bonucci yang golin. Karena gue sampai sekarang ya, sampai final bahkan gue nggak ngelihat fungsi Immobile loh, Immobile. Bahkan sama Balotelli di 2016 ya, di saat Balotelli lagi gejolak naik turun, masih bagusan Balotelli. Immobile nih oke lah, kalau kita nggak ngelihat dia bagus, dia bisa bikin konsentrasi musuh jadi pecah gitu kan. Dengan cara dia harus di marking ya, kiri kanan isinya sama Chiesa yang bergerak aktif. Tapi gue malah ngelihat bukannya Immobile yang memecah konsentrasi lawan, malah Immobile sendiri yang pecah konsentrasinya gitu. Kalau kita cari kekurangan Italia ya itulah, untung kayak dia punya Chiesa lah ya. Sekali 2 kali gue sempat berpikir ya, apalagi gimana cara Italia mendapatkan peluang selain counter attack. Sementara Inggris banyak peluru, dia punya susunan, dia punya struktur buat maju ke depan, buat nge-build up serangan. Italia apa nih selain counter attack? Karena kalau lu counter attack ya, pemain Inggris masih muda, masih bisa sanggup buat ngejar. Beda sama Spanyol, walaupun muda juga ya, tapi fisik ya lu sama Chiesa, gila, Chiesa mati-matian banget. Nah, akhirnya imbang babak pertama. Gua lumayan agak deg-degan ketika Chiesa cedera, kayak wah siapa lagi pemain
cadangan cuma Belotti. Belotti kalau lu lihat kayak Brock Lesnar badannya ya. Pemain bola terlalu kaku, gue nggak suka Belotti. Kayak Belotti masuk ya, malah ya biasa aja. Karena menurut gue ketika Chiesa sama isinya udah ditarik keluar, di situ otak Mancini udah bilang kayak ya udah deh kita tahan, ya udah penalti. Kita tahan jangan sampai kebobolan. Kalau kita bisa golin ya untung aja, bagus lah. Poin plus kalau kita bisa untung. Tapi kalau misalkan kita bertahan sampai akhir, kita punya Donnarumma. Di situ kelebihan Italia. Dia punya kiper yang tenang, penendang juga ya udah biasa lah ya, kayak dia pernah kalah adu penalti juga, tapi lebih sering menang adu penalti juga. Jadi kayaknya Italia memang tim negara yang udah nyiapkan pertandingan babak tambahan dan adu penalti. Nah itu dia. Gua nggak tahu yang di pikiran Southgate. Rashford tendang penalti di MU sebelum Bruno, mungkin dia nendang free kick nendang. Tapi maksud gue gini, kalau kita ngobrolin serius tentang Rashford dan Sancho ya, kenapa nggak dimasukin di extra time di awal-awal sih? Maksud gue, iya kalau kita ngelihat kapasitas sebagai pemain, si Rashford tuh larinya kenceng, dribble juga lagi oke lah sebenarnya. Kalau ya gue kan ngerosting di TikTok cuman konten aja. Cuma kalau kita ngebahas ya Rashford oke menurut gue, larinya kenceng, shoot power ada ya walaupun belum matang yang stabil banget. Sancho juga, maksud gue pemain yang seperti itu harusnya dimasukin di awal-awal extra time, yang dimana kalau Italia tuh pas extra time udah berubah, mukanya udah pucet, udah stamina hampir habis lah menurut gue. Itu yang pemain-pemain yang cepet kenceng gitu penting. Ketika musuh lagi drop staminanya, musuh mentalnya lagi bingung, masukin pemain gitu. Ya ini malah Southgate cuma masukin untuk ngambil penalti doang, dan terbukti malah gagal. Ya udah, hasil Inggris gagal. Dan ya udah, kira-kira seperti itu ya. Three Lionnya jadi kucing. Ya tapi biar gimana pun ini adalah masa kemasan Inggris, bisa sampai ke final. Ya Italia yang nggak disangka-sangka, nggak ada pemainnya dengan nama besar, malah bisa jadi juara. Dari awal datangnya Mancini, ternyata pelatih seperti Mancini yang cocok. Dan yang lebih serunya lagi, ya Mancini ini kayak beri warna baru buat Italia. Gue pikir bakal bosen nonton Italia di final ya. Gue nggak, malas aja kan kita ngeliat tim bertahan yang sampai jauh-jauh sampai ke final. Kayak gue males banget, bukannya gara-gara Barcelona dikalahin sama Chelsea. Gue ngeliat Chelsea juara waktu dipegang Di Matteo juga kayak, ya anjing Chelsea lagi yang juara. Kayak lu ngalah, aduh Munchen kalah lagi. Kayak ya lu kalau misalkan tim-tim yang bertahan mulu yang juara gitu, ya, pertandingan akan bosan mulu di setiap event. Tim-tim kayak gitu pasti dapat panggung terus. Makanya keren Italia yang sekarang ya. Dia kata Nasionya sekarang masih tetap bisa dilakuin ketika ketemu lawan yang sepadan atau di atasnya dia. Tapi nyerangnya udah ada apa ya, perbaikan, permasalahan-permasalahan yang terselesaikan oleh Mancini. Itu sekarang gua nunggu banget World Cup nanti ya. Nggak tahu apakah masih dipegang Mancini. Kita lihat Inggris yang lagi oke-okenya, setahun 2 tahun masih oke lah. Pemain masih banyak yang sama, mungkin dari tim A tim B masih bagus. Italia masih dipegang Mancini, masih ada roh kemenangan ya. Argen juga nanti kita lihat Messi entah masih main atau enggak di World Cup. Kita lihat Portugal akan seperti apa. Jerman yang lagi goyang-goyangnya, wah pokoknya seru lah ya. Yaudah, komen keseruan di bawah pertandingan tadi ya antara Inggris lawan Italia ya. Komen apa yang terjadi, seruan mana sama Copa America, seruan mana sama Spanyol Italia ya. Kenapa Inggris bisa kalah? Ya komen di bawah, kenapa Inggris bisa kalah. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.